Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Adila Official. Di sini seperti biasa kita masih membahas tentang berdamai dengan masa lalu. Di visi misinya menghilangkan kebencian. Salah satu penghalang terbesar untuk berdamai dengan masa lalu adalah menyimpan kebencian. Kebencian adalah perasaan terluka atau kemarahan yang sering disebabkan oleh sebuah pengalaman masa lalu yang terjadi atau masih terjadi sampai sekarang. Mereka sakit hati mungkin terjadi bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Pertikaian atau perselisihan dan saling melukai perasaan sering terjadi antara pribadi, keluarga, kelompok, hingga negara. Banyak negara yang setuju untuk menghentikan permusuhan dan pembunuhan dan mendatangani perjanjian perdamaian. Akan tetapi, bukan hal-hal itu yang dibutuhkan untuk menghentikan sikap suka berperang. Beberapa tahun setelah Perang Dunia I, kebencian yang tersimpan muncul kembali dan memicu Perang Dunia II. Meskipun pemerintah menyatakan permintaan maafnya kepada tahanan. Dengan kata lain, pemerintah telah membayar utangnya pada masyarakat. Namun, kebencian tetap tersimpan dalam hati para tahanan itu. Orang tua kita mungkin juga pernah meminta maaf dan bahkan memberikan berbagai hadiah untuk menunjukkan niat baik mereka. Dan kita berkata, "Oh, tidak apa-apa, lupakan saja apa yang telah terjadi." Namun dalam hati kita merasa marah dan tidak bisa memaafkan. Menyimpan kebencian yang belum mendapatkan penyelesaian adalah tanda dari adanya pengalaman masa lalu yang masih mempengaruhi kita. Barangkali di masa lalu kita pernah diacuhkan, diremehkan, diabaikan, ataupun tindakan lain yang menyakitkan. Dengan terus menyimpan ingatan itu hanya akan membatasi diri kita sendiri dan menimbulkan kebencian yang terus-menerus dalam hati. Tapi kita mungkin telah menguburkan sebagian dari ingatan itu di alam bawah sadar kita. Lalu pada suatu hari kita menemukan bahwa satu dari ingatan buruk masa lalu itu muncul secara tidak terduga dan tanpa kita sadari. Itu artinya pengaruh pengalaman buruk di masa lalu masih ada dalam diri kita. Bagaimana cara mengetahui adanya kebencian yang tersimpan pada permukaan bawah sadar? Yang pertama, Anda ingin membentak atau mendamprat orang yang bersikap menguasai. Yang kedua yaitu kemarahan meledak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Dan yang ketiga, bertengkar hebat dengan pasangan dan menganggap pasangan sebagai musuh. Keempat, takut terlibat dalam hubungan apapun dengan orang tua. Yang kelima, sering membandingkan diri sendiri dengan anggota keluarga lainnya. Langkah awal untuk dapat menghilangkan kebencian adalah dengan menyadari keberadaan mereka dan mengenalinya. Ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. Langkah berikutnya adalah memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang-orang di masa lalu yang pernah menyakiti kita. Obat dendam yang paling ampuh adalah memaafkan. Inilah obat yang sesungguhnya. Memaafkan juga dapat mengangkat kotoran fitnah, dengki, iri, dan hasut dari hati kita. Jikapun kita memaafkan orang lain, bukan berarti kita menerima perilaku mereka atau mempercayai mereka. Kita bisa memaafkan mereka untuk diri kita sendiri, agar bisa melepaskan beban dan melanjutkan kehidupan. Dendam ibarat batu granit yang menutupi hati dari kebaikan, sehingga membuat payah siapapun yang menyimpannya. Sedangkan kata maaf adalah martil besar yang menggondam batu granit dendam hingga hancur berkeping-keping. Hati pun menjadi ringan, senyuman kembali mengembang, dan tertawa lepas. Tak ada beban yang perlu dibawa selama bertahun-tahun. Berat memang melakukan hal ini, tapi kita bisa berdoa kepada Sang Pencipta agar bisa mendapatkan ganti yang lebih baik atas rasa sakit hati ini. Barangkali Anda sudah menyadari kebencian ini. Ya, saya sudah mengetahui hal ini. Saya harus melakukannya, dan itu memang terbaik untuk saya. Namun, bagaimana saya dapat melakukannya? Caranya antara lain, bertanyalah pada diri sendiri pertanyaan, apakah saya ingin kebencian itu hilang atau ingin balas dendam? Apa sebenarnya jawaban sejujurnya atas pertanyaan ini dalam hati Anda? Adalah mustahil untuk dapat bebas dari rasa benci itu jika kita masih ingin melakukan sedikit balas dendam, walaupun itu sedikit.
Jika bagian dalam diri Anda lebih menginginkan balas dendam daripada pengampunan, bagaimana Anda dapat melakukan balas dendam itu? Apakah orang tersebut mengetahui kebencian yang Anda rasakan terhadapnya? Apakah ia menyadari usaha Anda untuk mencari cara balas dendam? Apakah Anda menulis cara balas dendam hingga detail? Apakah Anda telah berterus terang pada orang tersebut mengenai perasaan dan rencana Anda untuk membalasnya? Jika tidak, mengapa tidak? Jika balas dendam adalah yang Anda inginkan, mengapa tidak segera dilakukan supaya membebaskan diri Anda, sehingga Anda bisa berjalan lebih ringan tanpa halangan? Reaksi Anda mungkin itu ide yang tidak masuk akal. Kita tidak pernah bermaksud untuk melakukan balas dendam. Bahkan, jika ingin melakukannya, kita akan sulit melakukannya. Benarkah demikian? Jika hal itu benar, mengapa kita tidak menghilangkan kebencian sepenuhnya dan pulih dari rasa benci? Jika kita mau memaafkan orang tertentu dari masa lalu, berarti kita mau mengubah sikap kita terhadapnya dan kita dapat belajar mengasihinya. Kita juga dapat dengan bebas menentukan seberapa jauh ingin terlibat dalam kehidupan orang itu. Kita dapat belajar berkomunikasi dengan jujur dan tidak terperangkap lagi dalam pola yang lama. Perubahan dari sikap itu dapat menolong orang lain yang membuat kita mendendam berubah juga. Akan tetapi, jika ia tidak mau berubah, orang itu akan menyerah karena kita tidak bisa dipermainkan lagi. Oke, itu tadi pemirsa, sudah kita bahas tentang menghilangkan kebencian part 1, karena emang masih banyak cara-cara kita agar kita bisa menghilangkan kebencian itu, tapi di next video ya, di part kedua. Tapi untuk itu jangan lupa subscribe dulu channel Adila Official. Jangan lupa like, comment, and share. Juga jangan ketinggalan tekan tombol notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.